Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Nama-nama kelompok: 1. Mirna Harsono, 2. Ahmad Kusen Fahru Rozi, 3. Agnes Mardela Putri, 4. Pipo Saputra, 5. Erlina Karlita. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat menggunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Tujuan laporan keuangan: A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. B. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bersama. C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi dibuat di dalam akhir periode suatu perusahaan. Laporan ini berfungsi untuk melihat performa perusahaan selama satu periode. Bentuk laporan laba rugi memiliki dua bentuk penyajian, yaitu single step dan multi step. Yang pertama, bentuk single step. Bentuk laporan ini jenisnya adalah menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada. Kemudian selisih dari pendapatan dan beban akan diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, bentuk bertahap atau multiple step. Pada prinsipnya, bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk sebelumnya. Hanya perbedaannya karena adanya pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban. Laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau sering disebut laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas dan kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Bentuk neraca dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu bentuk stafel dan bentuk kontrol. Satu, bentuk laporan stafel. Laporan stafel. Neraca yang disusun dalam bentuk stafel artinya neraca disajikan dengan harta atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal di bagian bawahnya. Dua, bentuk T atau kontrol. Neraca yang disusun dalam bentuk T artinya penyajian harta atau aktiva di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Adanya neraca bentuk kontrol sering disebut juga bentuk sebelah menyebelah. 3. Laporan keuangan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah bentuk laporan keuangan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi bersih, setoran atau penarikan, dan modal akhir. Dalam hal ini, modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi atau private, dan modal akan berkurang jika laba lebih kecil dari prive dan rugi ditambah dengan prive. Sebelum menyusun laporan keuangan, kita harus menyusun neraca saldo disesuaikan terlebih dahulu. Berikut ditampilkan contoh neraca saldo disesuaikan. Dharma Inti Permai neraca saldo disesuaikan per 31 Agustus 2015. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dharma Inti Permai laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2015. Untuk laporannya ditampilkan sebagai berikut. Dharma Inti Permai memperoleh laba bersih sebesar Rp218.425.000. Contoh laporan perubahan ekuitas. Dharma Inti Permai laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2015. Modal awal
juta ditambah penambahan modal 213.425.000 yang diperoleh dari laba bersih 218.425.000 dikurangi priv 5 juta sehingga modal akhirnya sebesar 253.425.000. Contoh neraca saldo menggunakan bentuk T atau Skonro. Dharma inti permai. Neraca untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2015. Aset di sebelah kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Jumlah aset lancar ditambah aset tetap sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Masing-masing nominalnya adalah 264.025.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.